Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang transformasi itu dengan rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Jadi bayangan titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik P, A, B sejauh alfa. Alfa kita lambang sudutnya kita sepakat kita ambil alfa. Bisa beta, bisa theta. Seperti waktu kelas 10 kalian belajar tentang sudut. Maka ini bayangannya itu A aksen, X aksen, Y aksen. Karena rotasi perputaran ada sudut, maka kalian harus menggunakan trigonometri, sin cos. Di sini kalian modalnya adalah sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Di kelas 10 kalian sudah belajar, jadi kalian harus lihat lagi, harus ingat-ingat lagi, hafalkan lagi tentang sudut-sudut istimewa. Jadi secara matematis ini kita bayangannya dapat ditulis bahwa bayangan dari titik A yang ini itu A aksen, X menjadi X aksen, Y menjadi Y aksen. Untuk X aksen itu adalah X min A cos alfa dikurangi Y min B sin alfa. Nah, karena ini perubahannya plus A. A ini titik pusat dari rotasinya. Yang ini A. Lalu Y aksen X dikurangi A sin alfa ditambah Y dikurangi B cos alfa plus B. Ini juga pusat rotasi yang ini. Kita coba contohnya. Tentukan bayangan titik K 3,6 oleh rotasi dengan pusat negatif 2,11 sejauh 60 derajat. Ini sudut. Kita lihat K 3,6 maka ini X-nya 3, Y-nya 6. Sudutnya 60 derajat, lalu titik pusatnya berarti A-nya min 2, B-nya adalah 11. Dari data yang ini, kita bisa masukkan ke rumus yang tadi, yang ini. Ya, kita masukkan, sehingga kita dapat bayangan dari K itu K aksen. Untuk X aksen, 3, X dikurangi A, karena A-nya min 2 di sini. Lalu cos 60 dikurangi Y 6 dikurangi B, B-nya 11 sin 60 ditambah A, A-nya negatif 2. Lalu Y aksen itu adalah X dikurangi A, A-nya negatif 2 sin 60 ditambah 6 dikurangi 11 cos 60 ditambah 11 B. Sehingga kita hitungannya cukup rumit karena bentuknya kita pakai sudut istimewa. Kalian harus hafalkan, tidak boleh pakai kalkulator. 5 ini didapat dari 3 dikurangi negatif 2. Min dikali min atau negatif dikali negatif adalah positif. Sehingga ini menjadi 3 ditambah 2. Jadi 5. Menurut hafalan sudut istimewa, cos 60 itu adalah setengah. 1/2. Dikurangi, 6 dikurangi 11 adalah negatif 5. Sin 60 adalah setengah akar 3. Positif dikali negatif ini, nanti negatif hasilnya. Lalu yang Y aksen, 3 dikurangi negatif 2, sehingga ini 5, sin 60 adalah setengah akar 3. Dikurangi 6 dikurangi 11 adalah negatif 5. Cos 60 adalah setengah, ini ditambah 11. Kita hitung, kita coba kalikan, 5 kali setengah jadi 5/2. Negatif kali negatif positif, 5/2 akar 3. Yang ini positif kali negatif, negatif 2. Ini 5 kali setengah akar 3 jadi 5/2 akar 3. Ini min 5/2 ditambah 11. Dari sini kalian coba samakan penyebutnya. Semuanya per 2.
Ini 5/2, 5/2, yang ini 5/2 akar 3, 5/2 akar 3. Negatif 2 karena dijadikan per 2, maka ini 2 kali 2 jadi min 4. Lalu yang Y aksen, ini 5 akar 3 per 2. Lalu yang ini min 5 per 2. 11 kali 2, 22. Sehingga kita dapat bahwa X aksen adalah 1 ditambah 5 akar 3 per 2. Sedangkan Y aksen adalah 17 tambah 5 akar 3 per 2. Jadi cukup sampai sini kita dapatnya X aksen, Y aksennya. Ini untuk rotasi, lumayan agak sulit untuk rumusnya, tapi masih mudah untuk dihafal. Selanjutnya yang terakhir itu dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang merubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk. Jadi ini bangunnya hanya diperbesar atau diperkecil. Faktor yang menyebabkan suatu bangun diperbesar atau diperkecil itu disebut faktor dilatasi, yaitu K. Dilambangkannya dengan K. Dilatasi ini ada dua. Dilatasi terhadap titik 0,0 dengan skala K. Jadi ini hanya dia menjadi berapa kali lipat, diperbesar atau diperkecil. Jadi ketika ada XY, titik asalnya XY, maka bayangan X aksen tinggal kalian kali K. Jadi X aksennya tinggal KX. Lalu Y aksennya tinggal KY. Maka, nah yang berpengaruh ini K, nilai K. Kalau K-nya lebih besar dari 1, berarti ini jadinya diperbesar. Bendanya menjadi besar. Tetapi jika nilai K-nya antara 0 dan 1, ini biasanya bentuknya pecahan, berarti bendanya diperkecil. Contoh, Ibu ambil contoh yang skalanya pecahan. Tentukan bayangan titik P, negatif 10,2 oleh dilatasi pusat O 0,0 dan skalanya setengah. Maka P aksen atau X aksen, Y aksen tinggal kalikan saja. Setengah, X-nya negatif 10, Y-nya 2. Setengah kali negatif 10, negatif 5. Setengah kali 2, 1. Sehingga kita peroleh P aksennya min 5 dan 1. Nah, lalu untuk dilatasi yang berikutnya, ini terhadap pusatnya berbeda. Pusatnya adalah A, B. Dengan skalanya tetap K. Sehingga bayangan yang dibentuk ini, yang pertama ini X-nya yang berubah. Jadi K dikali X min A ditambah A. Lalu K, Y min B ditambah B. Contohnya ini, tentukan bayangan titik A, negatif 3,2, oleh dilatasi pusat negatif 1,3 dan faktor skalanya 3. Jadi ini titik A, X-nya asalnya min 3, lalu Y-nya 2, kita lihat titik pusat A-nya min 1, B-nya 3, dan skala K-nya 3. Kita tinggal masukkan ke sini ke rumus yang tadi, bahwa A aksen atau bayangan dari A, X aksen itu adalah K, K-nya 3, X, X-nya negatif 3, dikurangi A, A-nya negatif 1, ditambah A, negatif 1. Itu untuk X. Untuk Y, ini 3, lalu Y dikurangi B, B-nya 3, ditambah B. Sehingga tinggal kita hitung, ini 3, ini negatif 3, ini negatif kali negatif positif 1, jadi negatif 3 ditambah 1, hasilnya negatif 2, ditambah negatif 1, positif kali negatif, ini negatif 1. Lalu untuk Y, 3, 2 dikurangi min 3, itu jadi negatif 1, ditambah 3. Sehingga hasilnya 3 kali min 2 itu negatif 6 dikurangi